Lo pernah ngerasa nggak sih? Kadang berita demo yang rame di TV atau sosmed tuh kayak cuma lewat aja di depan mata, tapi jarang ada yang bener-bener ngebahas dampaknya lebih dalam. Nah, beberapa hari lalu kan sempet rame tuh, masa ribut di depan DPR gara-gara isu kenaikan tunjangan anggota dewan. Orang-orang udah panas, demo pecah jadi ricuh, sampai muncul video viral ada driver ojol yang diduga ketabrak mobil taktis polisi. Videonya langsung menyebar kemana-mana, bikin suasana makin panas. Sekilas mungkin lo mikir, ya udah, ini kan masalah demo politik. Apa hubungannya sama gua yang cuma kerja, kuliah, atau nyari rejeki sehari-hari? Nah, disinilah banyak orang kelewat. Padahal kalau kita tarik benang merahnya, kericuhan kayak gini tuh efeknya bisa sampai ke ekonomi, bahkan ke kondisi finansial pribadi lo juga. Dan ini yang jarang orang sadarin. Makanya, gue pengen ngobrol santai sama lo hari ini. Biar lo bisa lihat gambaran besarnya. Bukan cuma sekadar video viral di beranda. Kalau kita bicara soal demo, apalagi yang udah berubah jadi ricuh, biasanya orang akan fokus ke dua hal. Pertama, soal keadilan sosial. Kayak, kenapa tunjangan DPR bisa naik di tengah kondisi rakyat yang masih struggling? Kedua, soal konflik dengan aparat. Apakah cara membubarkan massa udah manusiawi atau belum? Itu valid banget buat dibahas. Tapi di balik itu, ada sisi lain yang nggak kalah penting, yaitu efek kepercayaan. Kepercayaan siapa? Ya, kepercayaan investor, pelaku bisnis, bahkan kepercayaan masyarakat buat ngejalanin aktivitas ekonomi sehari-hari. Gua kasih ilustrasi biar gampang. Bayangin lu punya duit gede miliaran gitu, terus lu mau invest di suatu negara. Pertanyaan pertama yang lu pikirin apa? Aman nggak? Kalau tiap minggu ada berita demo ricuh, ada bentrok massa, ada video viral yang bikin citra negara kayak nggak stabil, pasti lu mikir dua kali buat naruh duit di situ. Dan inilah yang dirasain investor asing ketika mereka lihat berita kayak kemarin. Mereka bisa langsung switch mode ke wait and see. Alias, bukannya berani masukin duit, mereka malah nahan dulu atau parahnya cabut duit mereka keluar negeri. Nah, kalau duit keluar atau bahasa kerennya capital outflow, siapa yang kena imbasnya duluan? Pasar finansial. Lo bakal lihat IHSG bisa goyang, rupiah bisa melemah, dan yield obligasi naik. Artinya apa? Artinya pemerintah sama perusahaan harus bayar bunga lebih mahal kalau mau minjem duit. Itu kayak lo mau minjem di bank, tapi gara-gara reputasi lo dianggap riskan, bunganya dinaikin. Jelas lebih berat. Dan ujung-ujungnya, beban itu bisa ngalir ke masyarakat juga. Misalnya harga barang naik, ongkos produksi naik, sampai investasi baru susah masuk. Jadi jangan kira demo cuma berhenti di jalanan doang. Efeknya bisa kemana-mana, bro. Gue juga pengen lo lihat dari sisi anggaran negara. Ketika demo makin sering ricuh, otomatis pemerintah harus keluarin biaya tambahan buat keamanan. Anggaran yang tadinya bisa dipakai buat bikin jalan, sekolah, rumah sakit, bisa kesedot buat operasional pengamanan. Emang nggak kelihatan dalam semalam, tapi dalam jangka panjang ini bisa bikin pembangunan agak ketahan. Padahal pembangunan itu kan kunci buat ekonomi tumbuh sehat. Jadi sekali lagi, kericuhan kayak gini punya biaya tersembunyi yang sebenarnya kita semua ikut nanggung. Yang lebih nyesek lagi, kalau masyarakat kehilangan rasa aman, mereka bisa jadi lebih milih nahan duitnya. Jadi lebih banyak saving, lebih sedikit spending. Padahal konsumsi rumah tangga tuh penyumbang lebih dari separuh PDB kita. Kalau orang-orang udah takut keluar rumah, takut belanja, atau mikir, mending tahan duit dulu deh, takut harga makin naik, ya otomatis roda ekonomi melambat. Toko sepi, UMKM seret, sampai perusahaan besar juga bisa terganggu. Semua saling nyambung kan? Coba kita zoom in ke kasus kemarin. Masa demo ribut karena DPR dianggap naikin tunjangan mereka secara nggak masuk akal di tengah kondisi ekonomi rakyat yang lagi susah. Gue yakin lo juga bisa relate, soalnya banyak orang merasa makin kesini hidup makin berat, harga kebutuhan naik, kerjaan makin ketat, tapi penghasilan stagnan. Jadi begitu ada berita pejabat dapat tunjangan naik, ya wajar kalau emosi publik meledak. Nah, ini yang bikin demo bisa pecah jadi lebih besar, karena masyarakat udah punya beban finansial masing-masing, jadi gampang banget tersulut kalau lihat ketidakadilan. Tapi masalahnya, begitu demo berubah jadi ricuh, investor nggak lagi mikirin isi tuntutan, mereka cuma lihat headline, Jakarta rusuh. Titik. Buat mereka, satu video ojol ketabrak mobil polisi udah cukup bikin ragu. Dan lo tahu kan, reputasi itu mahal banget. Negara yang dianggap aman dapat bonus berupa kepercayaan. Tapi sekali ada isu instabilitas politik, biaya ekonominya bisa lebih gede dari yang kita bayangin. Sekarang coba gue tarik ke kondisi finansial sehari-hari. Mungkin lo mikir, gue kan bukan investor asing, terus apa hubungannya? Hubungannya jelas.
Kalau rupiah melemah gara-gara capital outflow, barang impor bisa jadi lebih mahal. Misalnya gadget, bahan baku industri, bahkan pangan yang sebagian masih impor. Akhirnya harga-harga di pasar juga bisa ikut naik. Dan siapa yang ngerasain? Ya gue, lo, kita semua. Selain itu, kalau pemerintah harus bayar bunga utang lebih tinggi, otomatis ruang fiskal mereka makin sempit. Program bantuan sosial, subsidi, atau pembangunan bisa kena pangkas. Lagi-lagi, yang terdampak paling keras ya masyarakat kecil. Jadi jangan heran kalau demo yang awalnya soal tunjangan DPR bisa berdampak sampai ke harga cabai di pasar atau cicilan rumah lo. Yang sering kelewat, ada juga dampak psikologis ke publik. Ketika orang tiap hari lihat berita rusuh, ngerasa negara nggak aman, mereka cenderung jadi lebih hati-hati. Misalnya ada orang yang tadinya mau buka usaha baru, tapi gara-gara lihat kondisi ricuh mereka mundur dulu. Atau ada orang yang tadinya mau investasi saham, tapi malah tarik duitnya karena takut pasar jeblok. Semua ini bikin roda ekonomi jalan lebih lambat dari seharusnya. Tapi gue juga pengen kasih catatan, bukan berarti demo itu selalu buruk buat ekonomi. Demo damai justru bisa jadi alat koreksi politik yang sehat. Investor juga bisa lihat bahwa rakyat punya ruang untuk bersuara, dan itu malah tanda demokrasi sehat. Yang jadi masalah kalau demo udah berubah jadi ricuh, apalagi ada korban. Itu yang bikin kepercayaan goyah. Jadi kuncinya sebenarnya ada di cara pemerintah dan aparat mengelola aspirasi publik. Kalau pemerintah bisa transparan, kasih penjelasan logis soal kenaikan tunjangan misalnya, dan aparat bisa mengawal demo dengan humanis, mungkin ceritanya beda. Publik bisa tetap nyampein aspirasi tanpa perlu ricuh, dan investor tetap merasa aman. Jadi intinya bukan soal ada demo atau enggak, tapi gimana negara ngehandle situasinya. Sekarang, coba lo bayangin lagi efek domino yang kita omongin tadi. Demo ricuh, citra negara rusak, investor wait and see, capital outflow, rupiah melemah, harga barang naik, daya beli turun, ekonomi melambat. Semua saling terkait, dan ini semua bisa dimulai cuma dari satu isu, tunjangan DPR yang dianggap nggak masuk akal. Lu lihat kan gimana sebuah kebijakan politik bisa menjalar sampai ke dompet kita sehari-hari? Makanya, penting banget buat kita sebagai warga melek sama kaitan antara politik dan ekonomi. Biar nggak gampang bilang, demo mah urusan mereka. Padahal, ujung-ujungnya kita juga yang ikut ngerasain. Tapi tenang, gue nggak mau bikin lo makin stres. Justru ini waktunya kita lebih sadar dan bijak. Karena kalau kita ngerti hubungannya, kita bisa lebih siap ngatur keuangan pribadi. Misalnya, jangan taruh semua duit di satu instrumen, jaga dana darurat, atau hati-hati sama keputusan belanja besar di saat kondisi politik lagi panas. Dengan begitu, kita punya benteng kecil buat diri sendiri, meskipun kondisi di luar lagi nggak menentu. Jadi, apa kesimpulan dari obrolan panjang ini? Demo kemarin itu bukan cuma tentang masa marah sama DPR, bukan cuma soal ojol yang jadi korban. Tapi ini jadi cermin kalau kebijakan politik yang dianggap nggak adil bisa memicu efek domino sampai ke ekonomi dan finansial. Stabilitas politik itu mahal, dan tanpa itu, investor bakal ragu. Kalau investor ragu, pasar bisa goyang. Kalau pasar goyang, ujung-ujungnya rakyat kecil yang paling ngerasain. Gue tahu, kondisi kayak gini kadang bikin kita ngerasa hopeless. Tapi justru dengan ngerti pola besarnya, kita bisa lebih siap. Ingat, badai pasti berlalu. Ekonomi itu naik turun, politik juga dinamis. Yang penting, lu tetap melek informasi, jangan gampang kebawa emosi, dan tetap punya strategi ngatur keuangan pribadi. Itu cara paling realistis buat bertahan di tengah ketidakpastian. Oke bro, segitu dulu sharing gue kali ini. Kalau menurut lu pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa buat like, share, dan subscribe. Biar makin banyak orang yang ngerti kalau berita politik itu bukan cuma tontonan, tapi ada hubungannya langsung sama isi dompet mereka. Kita ketemu lagi di obrolan berikutnya. Stay safe, stay smart, dan tetap semangat ngejalanin hidup.